Enggak Enggak, juga. Pak. Enggak kan? Nah, kata si bapak ini, kata si bapak helm, yang rambutnya kayak helm, ini 9 katanya. Salah nggak si bapak rambut helm? Tidak. Tidak. Yang salah siapa kalau nyari benar dan salah? Karena angkanya itu dikebalik gitu, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan biasanya orang Indonesia suka nyari benar dan salah ya di dalam kehidupan, benar nggak? Makanya debat juga untuk nyari apa coba, benar dan salah ya, bukan nyari solusi ya. Nah, itulah orang Indonesia selalu mencari benar dan salah, dan benar dan salah itu sendiri diajarkan ya. Untuk mencari benar dan salah itu sendiri diajarkan di mana coba? Di sekolah. Ya. Jadi akhirnya apa coba, orang tuh ngotot-ngotot, akhirnya jadi debat. Debat itu sendiri adu ngotot, bukan ngotak. Siapa yang paling ngotot, dia yang menang. Tapi anehnya debat diajarinnya di sekolah ya, benar nggak? Diajarin nggak? Pelajaran apa coba? Debat. Bahasa Indonesia ya, terus kewarganegaraan. Aduh, parah banget. Nggak ada perintahnya untuk berdebat, itu nggak ada. Di agama pun kita diperintahkan supaya tidak berdebat. Kenapa coba? Karena debat itu sendiri ngadu ngotot. Siapa yang ngotot, dia yang menang, bukan solusi, bukan ngotak. Akhirnya apa? Kita mencari benar dan salah. Begitupun kita di masyarakat, ketika kita ngobrol sama orang lain, ketika kita lagi apa gitu kan, nyarinya benar dan salah. Dan di jalan pun, di jalan raya pun, kita diajarkan untuk benar dan salah. Menang dan kalah. Bukan untuk bekerja sama, saling melengkapi. Nah, oke, anyway, kembali ke gambar perspektif ini sendiri. Kalau kita mencari benar dan salah, siapa sih yang salah di gambar ini? Ada nggak? Nggak ada yang salah. Oke, yang lainnya? Ada nggak yang salah di gambar ini? Nggak ada yang salah, Pak. Soalnya kan angkanya lagi terbalik gitu, Pak. Jadi nggak bisa disalahkan satu sama lain gitu, Pak. Begitupun Anda di masyarakat seperti itu. Ya. Begitupun Anda di masyarakat seperti ini loh. Ketika kita menilai sesuatu, kita seperti ini. Ya. Ada seseorang, misalnya orang lain menilai Anda, iya Anda tuh judes, jutek. Nurte kata orang, judes, jutek, padahal enggak. Padahal orang tersebut tergantung dari mana dia melihat sudut pandang dari Anda. Ya. Gitu. Ada yang bilang Sena Abah teh galak dan lain sebagainya, tergantung melihatnya dari sudut pandang mana dulu. Nah, itu ya contoh kecil. Nih kalau mencari benar dan salah, siapa yang salah? Gak ada yang salah. Yang salah siapa coba? Yang salah ada orang yang suka ngotot. Yang salah adalah orang yang suka ngotot, maksain pendapatnya sama orang lain. Itulah yang salah. Ya, dan dia ngotot sampai ngajak debat, popolotot, ya popolotot sampai debat nanti gitu kan. Itulah yang salah. Ya. Di agama pun kita diperintahkan gitu kan buat bantahlah dengan cara yang baik. Bantahlah dengan cara yang baik itu bukan cara didebat, bukan cara ngedebat. Tapi diberikan contoh yang baik. Beri contoh lewat apa coba? Lewat perbuatan. Bukan lewat berdebat. Kalau berdebat ujung-ujungnya ribut. Nyarinya menang dan kalah, akhirnya apa? Dendam. Ya. Nah, ini gak ada yang salah, dua-duanya benar. Karena tiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Begitupun Anda ketika menilai sesuatu. Tergantung dari sudut pandang Anda, mana Anda melihat. Ya, itu yang pertama. Terus gambar yang kedua. Nah, kata si Bapak Jabri, ini jumlahnya 4 gan. Kita cek ya, kita periksa. Karena semua harus diperiksa sesuai dengan fakta. Ya kata si Bapak Jabri ini 4, tapi kita hitung 1, 2, 3, 4 benar si Bapak Jabri 4. Kata si Bapak ini, si Bapak gendut, si Bapak buncit bilang 4 dari Hong Kong, ini 3 sana. Yuk kita periksa 3. Kita cek ya, fakta itu harus dicek. Begitupun ketika ada fakta harus cek, benar nggak? 1, 2, 3. 3 benar. Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah kok. Nah, baik
Nah, kalau misalnya kita netral, kita tahu baik itu menurut siapa sih, buruk itu menurut siapa sih. Ya, benar nggak? Kalau kita netral, baik itu menurut siapa sih, buruk itu menurut siapa sih? Iya, Pak. Karena kita nggak tahu, kita juga benar atau salah, benar atau tidak, kita nggak tahu loh. Nah itu ya, makanya gitu kan. Nah ini, kalau bisa kita netral, kita kan melihat segala sesuatu itu secara objektif, secara menyeluruh, bukan dari kacamata kuda. Ya, nah itu gitu kan. Jadi ini baik buruk itu menurut siapa sih? Tergantung dari sudut pandang orang tersebut. Ya, nah itu gitu kan, sudut pandang itu sendiri. Contohnya apa coba? Contohnya nyamuk. Nyamuk nyebelin nggak? Iya, Nyamuk. Pak. Nyebelin ya? Tiap malam apa coba? Ngegas terus di telinga kita, bener? Benar. Ngegas, ngeng, wah ngegas gitu kan di telinga kita gitu kan. Ngeng, wah mesin 2 tak gitu ya. Itu nyamuk itu ngetes, orangnya udah tidur belum, makanya muter-muter. Ya. Kemudian soal kita dibunuh, Pak, gitu kan. Anaknya nyariin, kemana ya, belum pulang terus. Siap kumahata. Anaknya nungguin di rumahnya. Sok gimana tah kalau kayak gitu? Sok coba. Kata nyamuk, kata kita nyamuk itu nyebelin, bener nggak? Iya. Tapi kata nyamuk apa coba? Kata nyamuk. Iya. Kata nyamuk, saya mencari kebaikan lewat tubuh kamu agar saya bisa bertahan hidup. Sok kumahata kalau kayak gitu. Berarti baik buruk itu menurut siapa? Baik menurut nyamuk belum tentu baik menurut manusia. Tapi baik menurut manusia belum tentu baik menurut orang lain. Nah itu ya, makanya kita harus netral. Jadi kita tahu jembatan kereta cepat. ada kecoa dibunuh gitu kan, kalau kita anaknya nungguin loh di rumahnya. Nah, itu ya, jadi kita harus tahu sampai ke situ. Lanjut. Nah, sudut pandang. Sekarang kita lihat sudut pandang. Dalam sudut pandang pun tiap manusia itu beda-beda ya. Beda-beda cara melihat sesuatu itu dalam sudut pandang beda. Ya, Abah pasti beda, Anda pasti beda sudut pandang itu sendiri. Kenapa berbeda? Karena setiap manusia itu sendiri punya caranya masing-masing dalam melihat sesuatu. Tergantung dari pengalaman hidup dan ilmu dari manusia itu sendiri, pengetahuan dari manusia itu sendiri. Makanya coba lihat. Apa yang Anda tangkap dari gambar ini? Apa yang Anda lihat? Pasti berbeda. Sok, apa yang Anda lihat dari gambar ini? Ini gambar ambigu. Bisa aja. Naon Okta? Tadi tuh cewek. Nah, makanya cewek area muda atau cewek tua? Muda kayak lagi ngebelakangin gitu, Pak. Oke. Menurut Anda itu cewek muda. Ada yang lihat cewek tua nggak? Cewek tua. Nini. Ada yang lihat nini nggak? Cung. Yang melihat perempuan tua. Gadis tuanya itu sendiri, gadis muda yang sudah berumur, gadis muda 60 tahun yang lalu ya. Ada? Ada, Pak. Ada, pasti ada. Nah, pasti tiap orang beda-beda, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa. Ya, begitupun pendapat nggak bisa disamaratakan karena tiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Ya, oke kita bahas. Ini gambar ambigu, sudut pandang. Tiap orang beda-beda dalam sudut pandang ini gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang lihat wanita muda pasti ngelihatnya itu sendiri, ini rambutnya, ini pipinya, ini pipinya ya, ini dagunya, ini hidungnya, ini bulu matanya, ini telinganya. Ya. Ini pakai scrap, kemudian ini pakai kalung. Ini yang lihat dari sudut pandang wanita muda. Tapi kalau misalnya Anda melihat dari wanita tua, nini gitu kan, emak-emak, gitu kan. Nah, ini matanya ya, ini matanya, itu tetap rambutnya, ini rambutnya, ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini dagunya, dia pakai scrap. Itulah yang orang yang melihat dari sudut pandang perempuan tua. Nah, itu. Setiap orang pasti beda-beda. Gak bisa disamaratakan, pasti sudut pandang mah beda semua. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia itu sendiri makhluk yang berpikir. Ya, kita selalu berpikir terus gitu kan.
Dan manusia juga makhluk yang kepo. Makhluk dengan pengetahuannya yang sangat dengan memiliki rasa ingin tahu. Ya. Manusia itu sendiri adalah makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi atau kepoan. Ini makanya tinggal di kepoan. Tetangga beli mobil, orang panas itu. Sampai kan nyari tahu cicilannya sabaraha. Wah, parah banget ya. Itu kan. Nah, itu makhluk yang berpikir dan makhluk yang memiliki keingintahuannya sangat tinggi ya. Kenapa demikian? Karena manusia itu sendiri itu kan diberikan akal oleh Sang Maha Sempurna. Nah, diberikan akal oleh Sang Maha Sempurna manusia itu sendiri. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena diberi akal ya, oleh Sang Maha Sempurna. Dan fungsi akal itu sendiri yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan dalam hidup kita. Dan harus bermanfaat bagi orang banyak. Itulah akal itu sendiri. Bukan aksesoris loh, ini akal itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri memerintahkan kepada manusia untuk berpikir menggunakan akal. Dalam Al-Quran, dalam Alkitab, dalam kitab-kitab lain itu diperintahkan ya. Nah, kenetralan. Sekarang kita masuk ke netralan. Nah, sebelum masuk ke netralan, kalau misalnya tiba-tiba mati, join lagi aja. Jangan nunggu instruksi di Abah ya. Ini zoom-nya itu sih zoom yang kedua nih, bukan zoom yang pertama. Zoom yang pertama, aduh passwordnya lupa lagi. Oke, lanjut. Ya, kenetralan. Nah, kenetralan itu sendiri seperti apa sih? Nah, kita ibaratkan ya. Kalau di alam itu sendiri ya, di alam itu sendiri ada negatif, ada positif, tengah-tengahnya apa? Nol. Nah, atau netral. Betul, ya. Jadi kita posisinya itu sendiri harus netral. Ya, tidak dia positif, tidak di negatif, tidak sesuatu yang negatif, tapi kita di netral, di nol. Kenapa coba? Agar kita bisa melihat sesuatu itu secara objektif, bukan secara subjektif, secara menyeluruh. Ya, ada positif, ada negatif, ada netral, ada di nol. Ya, itulah semesta, itulah sesuatu yang di alam. Semua seimbang. Ya, sesuatu yang ada di alam itu sendiri seimbang loh. Ada negatif, ada positif, ada netral. Tengah-tengahnya itu netral. Seimbang semua itu sendiri. Kemudian ada panas, ada dingin. Tengah-tengahnya netral. Itulah alam semesta. Alam semesta itu seimbang loh. Sangat seimbang. Ada panas, ada dingin, ada netral. Terus ada siang, ada malam. Tengah-tengahnya apa coba antara siang dan malam? Antara siang dan malam tengah-tengahnya apa? Sore. Sore dan pagi. Pagi. Nah, itu ya. Itulah keseimbangan. Ada siang, ada malam. Tengah-tengahnya pagi atau sore. Ya, itulah alam. Alam itu sendiri seimbang loh. Mengandung hukum keseimbangan. Ya. Kemudian sama begitu juga ada di dalam diri kita. Ya. Yang itu juga ada di dalam diri kita. Ada bahagia, satu sisi ada bahagia, satu sisi ada atau kesenangan. Satu sisi ada apa coba? Kesusahan. Di saat kita mengenal bahagia, di satu sisi pasti kita mengenal kesusahan. Benar nggak? Harusnya kita apa coba? Harusnya kita apa? Netral. Kalau netral udah nggak kena kesusahan, bahagia, susah nggak kena. Kalau netral itu sendiri, kenapa coba? Karena kalau netral itu sendiri gitu kan, udah nggak kena dua-duanya, udah nggak kena bahagia, nggak kena susah, dihina, dicaci, dimaki, dia terus lempeng, dia terus netral, dia terus produktif, dia terus jalan. Itulah netral. Walaupun dia dicaci, dimaki, kita dihina, direndahkan, dia terus netral karena dia netral, nggak peduli. Terus aja lempeng dia. Itulah netral. Makanya kita harus netral. Ya, kalau kita kena bahagia pasti kita kena susah. Mesti kena susah. Tapi kalau misalnya kita netral nggak kena dua-duanya, kita lempeng. Kita lempeng. Selanjutnya gitu kan, ada cinta, ada benci. Gitu kan? Ini seimbangan. Ada cinta, ada benci. Gitu kan? Apa bedanya cinta sama benci? Bedanya cinta jeung bogoh misalnya. Apa coba bedanya?
Kalau cinta kayak ada rasa sayang gitu, Pak. Kalau benci ya nggak ada rasa sayang sama sekali gitu. Apa bedanya cinta sama benci nih? Oke, boleh. Yang lainnya apa bedanya cinta sama benci? Sebetulnya cinta sama benci itu sendiri ya sarua wae. Kenapa sama-sama aja? Karena sama-sama dipikirin. Sama dipikirkan. Betul nggak? Orang cinta dipikirin nggak? Dipikirin. Gitu kan. Sampai kah apa coba? Sampai kah dibayang-bayang di pikiran kita. Sampai suraseri sorangan. 3S-nya sampai suraseri sorangan. Lihat orang jatuh cinta. Orang benci sama dipikirin. Kita membenci seseorang, membenci sesuatu, dipikirin di pikiran kita. Ini kita sebelum jalan matinya, dibayangin terus gitu kan, sama-sama dibayangkan, gitu kan. Nah makanya apa bedanya benci sama cinta, sama-sama dipikirin gitu kan, Nah itu. Tapi kalau misalnya kita netral, ya kena tuh namanya cinta, ya kena tuh namanya benci gitu kan, kita tempeng, gitu kan. Karena cinta itu sendiri gitu kan wujud dari keberlekatan kita terhadap sesuatu. Apa itu keberlekatan kita itu sendiri terlalu memiliki sesuatu. Padahal kita sendiri di dunia itu tidak memiliki apapun. Semua hanya titipan. Ya, semua itu hanya titipan kita itu sendiri gitu kan. Tapi kita diajarkan untuk kemelekatan. Kemelekatan itu sendiri terlalu memiliki sesuatu itu sendiri. Ya, terlalu memiliki. Makanya di saat sesuatu itu sendiri meninggalkan kita pasti sedih. Sedih gitu kan, terus khawatir gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu kemerlakatan. Karena kita di dunia nggak punya apa-apa, semua milik Sang Maha Pencipta. Makanya gitu kan ada istilah di Islam itu sih innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segala yang datang dari Sang Maha Pencipta akan kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta. Tebogana naon. Karena harta itu juga titipan dari Sang Maha Pencipta. Segala yang ada di dalam diri kita juga titipan. Nah, makanya kita harus netral, ya. Karena cinta itu sendiri yang sebenar-benarnya cinta adalah netral. Ya, cinta yang sebenar-benarnya cinta itu sendiri adalah netral. Seperti contohnya apa coba? Contohnya aja seperti matahari. Matahari gitu kan, walaupun kita nggak peduli sama matahari, matahari selalu memberikan manfaat loh sama manusia. Walaupun kita sendiri nggak pernah peduli sama matahari, gitu kan? Sok matahari dicaci, dimaki, tetap aja ngasih manfaat. Nah itulah cinta, wujud cinta itu seperti itu. Begitupun Sang Maha Pencipta atau Tuhan gitu kan, kita nggak peduli sama Tuhan, tetap aja kita juga. Terus orang jahat sama orang baik, gitu, orang jahat masih dikasih oksigen nggak orang jahat? Masih nggak dikasih oksigen gitu kan. Orang jahat pun walaupun kata kita orang tersebut jahat gitu kan, menurut kita jahat, tapi orang tersebut masih dikasihkan oksigen gitu kan. Itulah wujud cinta itu sendiri. Sok lihat orang barat, orang luar negeri. Tuhan sendiri dihina, ya Tuhan sendiri dihina. God damn gitu kan. Tuh, kayak gitu kan. Apakah mereka langsung mati atau kebakar? Enggak. Bahkan mereka sendiri masih dikasih oksigen sama Tuhan. Masih dikasih kebaikan sama Tuhan. Itulah wujud cinta itu sendiri seperti itu. Itulah wujud cinta itu sendiri. Contohnya aja ke dalam tubuh kita. Anda suka peduli ke sama jantung Anda? Suka ingat ke sama jantung Anda? Enggak pernah. Suka peduli sama jantung Anda? Enggak. Tapi jantung itu ikhlas loh. Selama umur Anda, misalnya umur Anda 20 tahun, atau misalnya 19 tahun, atau 20 tahun, jantung itu sendiri tetap berdetak loh selama umur Anda. Dan dia itu sendiri nggak butuh pengakuan. Dan dia itu sendiri tidak butuh pujian dari manusia. Betul nggak? Jantung itu sendiri butuh pengakuan nggak? Enggak. Atau butuh pujian nggak dari kita? Enggak. Tapi dia terus memberikan manfaat. Coba contoh deh sifat jantung itu sendiri. Karena jantung itu sendiri netral. Itu kan, itulah netral itu sendiri. Ya. Nah, di netral itu sendiri ada pengamatan secara objektif tanpa menilai. Nah, itulah netral. Pandangan secara objektif tanpa menilai. Menilai apa sih? Menilai baik, buruk, benar, salah. Kenapa demikian? Karena baik itu menurut siapa sih? Buruk itu menurut siapa sih? Menurut Abah baik, belum tentu menurut Anda itu baik. Menurut orang lain baik, belum tentu menurut kita baik. Ya, dan menurut manusia baik, belum tentu menurut Tuhan itu sendiri baik.
Nah, itu tadi seperti nyamuk gitu kan. Nyamuk menurut kita PK sebelin, nyebelin. Tapi menurut nyamuk dia nggak nyari manfaat dari tubuh kita, nyari kebaikan. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi penguatan objektif tanpa menilai. Baik, buruk, benar, salah. Karena menurut kita baik, belum tentu menurut orang itu baik ya. Ada objektif tanpa menilai. Nah, seperti apa sih pengamatan objektif secara objektif tanpa menilai itu sendiri? Yang pertama. Jadi kita itu sendiri harus melihat dengan memperhatikan. Ketika kita melihat sesuatu, kita harus memperhatikan. Ya, kalau memperhatikan, kita berpikir. Sebagai contoh, ketika kita melihat daun. Oh iya, itu daun. Kalau kita hanya melihat, kita oh iya daun itu. Udah aja. Tapi kalau melihat dengan memperhatikan, ketika kita melihat daun, oh iya itu daun. Oh iya bentuknya, kenapa daun tersebut bentuknya bulat? Kenapa daun tersebut warnanya hijau? Oh ternyata daun tersebut mengandung klorofil. Oh apa fungsi daun tersebut? Nah itulah kalau kita melihat dengan memperhatikan, kita akan berpikir. Terus yang ketiga, ketika kita mendengar dengan mendengarkan. Nah, seperti contoh, Anda mendengarkan apa yang Abah jelasin. Kalau misalnya Anda dengar doang, gitu kan. Tapi Anda sambil ngobrol sama teman Anda. Ketika kita merasakan sesuatu itu dengan merasakan. Contohnya aja, ini pulpen. Ketika dipegang, oh iya ini keras. Oh bentuknya panjang. Oh bentuknya lancip depannya. Itu kita mendengar dengan merasakan. Oh ya ternyata pulpen itu fungsinya untuk menulis. Nah itu. Yang selanjutnya itu ketika kita pandang, ya kita memandang sesuatu dengan menyaksikan. Maksudnya apa sih kita pandang dengan menyaksikan? Jadi kita harus menyaksikan dengan diri kita sendiri. Contohnya aja, itu kan kata si Udin, bah ada yang tabrakan tadi di jalan. Oh iya percaya, Abah percaya ada tabrakan. Tapi kalau misalnya kita menyaksikan, bah tadi ada tabrakan di jalan kata si Udin. Abah langsung turun ke TKP, ngeliat, oh iya ternyata benar ada mobil tabrakan sampai ke ringsek seperti itu. Nah itulah kita harus menyaksikan dengan diri kita, bukan dari sesuatu yang serba katanya, kata orang lain gitu. Nah itu ya. Nah itu. Gimana sih sikap netral itu sendiri? Nah kita bahas. Jadi sikap netral itu sendiri ya, kita harus yang pertama, caranya kita itu sendiri ya, kita harus menghilangkan dulu segala macam prasangka. Jadi dalam diri kita hilangkan dulu segala prasangka. Misalnya kita menilai sesuatu, ya ketika kita menilai orang lain atau menilai suatu kejadian, kita hilangkan dulu prasangka baik buruk gitu kan. Benar salah, hilangkan dulu prasangka tersebut. Ya ketika terjadi permasalahan, kita hilangkan dulu prasangka. Prasangka baik, buruk, benar, salah, hilangin dulu segala prasangka. Poloskan dulu kita itu sendiri. Kalau kita masih punya prasangka baik, buruk, benar, salah, berarti kita belum netral ya. Hilangkan dulu segala prasangka ya. Terus yang selanjutnya yang kedua yaitu sikap netral itu sendiri, ada sikap tanpa penilaian untung dan rugi atau pamrih. Ya. Jadi kita hilangkan dulu sikap penilaian untung dan rugi. Misalnya gitu kan, saya mau ini mudah-mudahan saya dapat nilai yang besar. Nah, itu masih pamrih kita. Ya. Seharusnya seperti apa sih? Seharusnya kita maksimalkan dulu usaha kita. Jangan pengen nilai. Kalau kita pengen nilai itu kita masih pamrih, kita masih untung dan rugi. Ya, hilangkan dulu segala macam penilaian untung dan rugi. Terus yang ketiga yaitu sikap tanpa penilaian benar dan salah. Jadi hilangkan dulu penilaian Anda benar, salah, baik, buruk, hilangkan dulu. Kenapa coba? Karena benar itu menurut siapa sih? Salah itu menurut siapa sih? Menurut Abah benar belum tentu menurut Anda itu benar. Dan menurut orang lain benar belum tentu menurut kita itu benar. Dan menurut Tuhan itu sendiri benar belum tentu menurut manusia benar ya. Jawa juga nama. Menurut manusia baik belum tentu menurut Tuhan itu baik. Kenapa coba? Karena manusia itu sendiri pada dasarnya selalu ingin yang senang-senang, yang mudah-mudah, ya.
So ingin dienakeun manusia mah termasuk sama Tuhan juga masih pamrih. Ya, masih pamrih, bekerja juga gitu kan dengan nama gaji, bukan dengan nama Tuhan. Nah ini gitu kan. Jadi kita harus hilangkan dulu sikap penilaian benar dan salah gitu kan. Terus baik dan buruk. Tadi baik itu menurut siapa? Emang Gitu kan? nyelesain Buruk itu naonan menurut deui siapa wae? sih? Ah, ini yang ini nih, selanjutnya nih. Hilangkan dulu segala macam gitu kan, kita ingin pahala, takut dosa, hilangkan dulu. Berarti kita masih beban. Masih beban kita itu sendiri gitu kan. Hilangkan dulu. Jadi kita netralkan dulu diri kita gitu kan. Terus ingin surga, takut neraka. Nah, ini kita masih beban, masih pamrih. Ya, kita masih pamrih. Ingin surga, takut neraka gitu kan. Sedangkan surga sendiri gitu kan adalah masih ciptaannya Sang Maha Pencipta kok. Surga itu sendiri, neraka juga masih ciptaannya dari Sang Maha Pencipta kok. Gitu kan? Kita itu sendiri seharusnya melakukan segala sesuatu itu sendiri, niat kita dengan nama Sang Maha Pencipta atau dengan nama Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu ya, niat kita harus dengan nama Tuhan. Atau di Islam itu sendiri itu kan dengan Bismillah, bukan dengan nama pahala atau dengan nama dosa, bukan. Karena definisi ibadah itu sendiri manakala kita melakukan segala sesuatu, niat kita ikhlas dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Itulah definisi ibadah. Niat Anda kuliah dengan nama apa coba? Dengan nama nilaikah? Atau dengan nama gelarkah? Berarti Tuhan kita nilai. Atau Tuhan kita gelar. Kalau niat kita dengan nama Sang Maha Pencipta, gitu kan? Berarti Tuhan kita Sang Maha Pencipta. Itulah ibadah. Ibadah itu manakala kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan, niat kita dengan nama Sang Maha Pencipta, bukan dengan nama yang lain. Tapi bekerja gitu digaji gak mau ya? Berarti Tuhannya siapa? Gaji. Tuhannya itu sendiri. Makanya kita harus netra ya. Netra. Gitu kan. Nah, ini hilangkan dulu segala macam ini gitu kan yang ada di dalam diri kita. Caranya gimana? Yaitu buang semua beban di dalam diri kita. Nah, ini semua beban, masih beban. Ingin pahala, takut dosa, beban. Masih beban. Kita masih pamrih, belum ikhlas. Ya, kalau kita ikhlas, kita menjalankan sesuatu itu sendiri dengan nama Tuhan, dengan nama Sang Maha Pencipta. Ya. Selanjutnya lakukan segala sesuatu itu sendiri dengan spontan. Ketika Anda melakukan sesuatu, lakukan dengan spontan, jangan ada mikir ya. Misalnya Anda nolong orang lain, lakukan dengan spontan. Ya, dengan spontan, jangan nunggu instruksi dari luar, tapi Anda lakukan dengan spontan. Dengan niat, kalau di Islam lillahi ta'ala ya. Nah, selanjutnya lakukan sesuai arahan Tuhan yang Maha Esa. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan hati Anda. Ya, hati itu gak akan ngebohong. Ya, hati itu gak akan ngebohong. Nah, selanjutnya yaitu jangan ada pamrih dalam diri kita, termasuk pada Tuhan juga jangan ada pamrih. Misalnya ingin surga, takut neraka. Gitu kan, itu masih pamrih. Terus ingin pahala, takut dosa, masih pamrih ya. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu sendiri dekat dengan kita dan bersemayam di dalam diri kita, ya. Makanya barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal siapa Tuhannya. Karena kita diperintahkan supaya bersatu dengan zat dari Sang Maha Pencipta itu sendiri, ya. Nah, oke. Lanjut. Oke, selanjutnya nih inti dari materinya, ya. Baik dan buruk dari perspektif netra. Baik buruk dari perspektif netra. Contohnya kita gambar yang simpel-simpel aja deh, agar gampang dipahami oleh Anda. Nah, ini adalah baik dan buruk dari perspektif netra. Nah, gambarnya ini. Ini ada two side of story. Ini ada dua gambar. Gambar A sama gambar B. Apa yang Anda ambil dari gambar ini? Ini ketika terjadi COVID-19, ketika tahun 2019 dan 2020. Kalau yang gambar A itu COVID-nya buruk bagi manusia tapi baik bagi hewan dan alam gitu, Pak. Oke. Hatur nuhun Endang. Yang lainnya itu kan. Ini dua cerita sudut pandang dari COVID-19. Ya.
Nah, komentar yang lainnya kira-kira apa sih sudut pandang Anda ketika melihat gambar ini? Apa yang Anda ambil dari cerita ini? Kalau kita netral, ya, tidak ada penilaian apapun. So, netral itu tanpa ada penilaian apapun. Baik, buruk, benar, salah, itu udah nggak ada. Oke, kita bahas ya. Nih. Two side of story. Ini dari COVID-19. Ya. Menurut manusia, COVID itu apa coba? Merugikan nggak? Merugikan. Bencana. Disebutnya bahkan bencana. Kenapa bencana? Karena manusia itu sendiri banyak yang menjadi korban. Baik itu nyawa maupun korban jiwa. Belum lagi harta. Ya, belum lagi keluarganya yang ditinggalkan. Ya. Belum lagi ketika COVID itu sendiri gitu, orang-orang tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Ya, nggak bisa kemana-mana, di rumah semua. Orang-orang itu sendiri di rumah nggak bisa kerja. Nggak bisa nyari duit. Kata manusia COVID itu sendiri bencana. Tapi kata alam apa coba? COVID itu sendiri pahlawan. Kata alam pahlawan. Kenapa pahlawan? Karena alam itu, karena menurut alam gitu kan, COVID itu pahlawan. Gitu. Manusia itu sendiri tidak peduli sama alam. Kenapa tidak peduli sama alam? Kalah merusak alam. Manusia itu sendiri malah ngerusak. Ya coba lihat nih di gambar ini, manusia itu sendiri gitu kan, tiap hari ya membuang sampah. Tiap hari apa coba membuang gas buangan ya. Membuang karbon dioksida lewat apa coba? Lewat kendaraan. Kendaraan yang kita gunakan itu sendiri apa coba? Mengandung karbon ya dan merusak alam itu sendiri ya. Belum lagi membuang sampah sembarangan ke laut, buang limbah dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya apa? Alam jadi rusak. Karena ada COVID gitu kan, semua kegiatan terhenti dan orang-orang semua pada di rumah semua. Manusia itu sendiri nggak kemana-mana, semua pada di rumah. Akhirnya apa coba? Alam itu sendiri gitu kan menjadi bersih, sehat. Hewan-hewan tidak diburu, gitu kan? Hewan-hewan semua akhirnya gitu kan, semua terjaga semua. Alam terjaga sama COVID, gitu kan? Nah, menurut manusia COVID itu buruk, tapi menurut alam COVID itu pahlawan. Gitu kan? Jadi siapa virus di sini gitu kan? Manusiakah atau COVID-kah? Jadi siapa coba virus di sini? Manusia. Gimana? Siapa Manusia. coba? Manusia. Karena manusia itu sendiri gitu kan diperintahkan oleh Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia diperintahkan oleh Tuhan sebagai pemimpin muka bumi. Tugas manusia itu sendiri bagaimana gitu kan menjaga bumi. Karena kita adalah pemimpinnya. Diamanatkan oleh Tuhan bagaimana kita itu untuk menjaga bumi. Agar bumi ini sendiri gitu kan bisa lestari atau jaga dengan baik. Tapi pemimpinnya tidak peduli. Akhirnya apa coba? Akhirnya alam itu sendiri dibela oleh virus. Karena pemimpinnya tidak peduli. Pemimpinnya itu tidak peduli sama alam. Akhirnya dibela lah sama virus. Ya, akhirnya dibela sama virus. Padahal tujuan manusia itu sendiri sebagai pemimpin di muka bumi. Bagaimana kita itu sendiri gitu kan, agar menjaga planet bumi supaya tidak dirusak. Tapi kita mah enggak tidak peduli. Malah sibuk-sibuk urusan perut. Hutan ditebangi gitu kan, ditebang semua gitu kan, binatang diburu supaya apa coba? Supaya dijadikan gitu kan, supaya dijadikan ditukar untuk menjadi uang. Kalau uang ditukar untuk kesenangan-kesenangan akhirnya. Itulah gitu kan. Nah, makanya virusnya siapa di sini? Ya manusia itu sendiri. Ya, manusia yang tidak mengetahui tugasnya sebagai manusia itu sendiri. Ya. Nah, itu. Terus yang selanjutnya. Coba lihat gambar ini, gambar bumi ini. Ya. Ini gambar bumi yang sebelah kanan nih, sebelah kanan nih. Ini gambar bumi ketika Maret 2019. Coba lihat, kotor loh bumi ini sendiri.
Selain kotor gitu, coba lihat deh. Ini banyak kerusakan di atmosfer itu sendiri akibat apa coba? Akibat dari pembakaran. Pembakaran apa sih? Pembakaran dari asap kendaraan dan pabrik ya. Ini lapisan ozonnya itu sendiri sangat kotor seperti ini. Merah, pekat. Ini ketika 12 Maret 2019. Namun ketika COVID-19, nah nih, COVID-19 ketika Maret 2020, semua kegiatan manusia semua terhenti. Manusia semua di lockdown seluruh dunia. Tidak boleh kemana-mana. Semua terdiam di rumah semua. Ya. Akhirnya apa coba? Bumi ketika tahun Maret 2020 bolong seperti ini. 3 aja. Bolong seperti ini loh. Ini bukan rusak, tapi menandakan bumi itu sendiri sedang apa coba? Sedang merecovery, sedang sehat, sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Ini ketika Maret loh, 2020 ini bumi sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Luar biasa loh, karena bumi itu cerdas, sama seperti manusia, makhluk hidup juga. Ya. Nah ini gitu kan, coba lihat deh, ketika ada terjadi COVID-19, bumi sedang merecovery dirinya, sedang sehat. Berarti virus itu siapa di sini gitu kan? Manusiakah? Atau COVID-19 kah? Gitu kan, manusia sendiri ya virus itu sendiri. Karena segala sesuatu yang datang itu sendiri ulah dari manusia itu sendiri. Coba kalau manusia nggak ngerusak alam, nggak mungkin coba. Nggak mungkin. Ya. Oke, ini atau apa ini? Alat apa ini? Alat apakah ini? Coba, ini alat buat apa coba? Ngebor tanah, Pak. Ngebor tanah. Oke, untuk ngambil apa? Betul? Minyak. Ah, betul banget. Oke, ini alat untuk ngebor minyak bumi. Anda selalu berpikir, Anda pernah berpikir nggak tiap hari ya bumi itu sendiri disedot isinya, diambil minyak buminya, minyaknya diambil, disedot terus, diambil terus, gitu kan? Tiap hari. Terus diolah, setelah diolah dijadikan apa coba? Dijadikan bahan bakar. Kemudian dibakar di motor kita atau di mobil kita. Akhirnya keluar asap, dan asap itu sendiri yang menyebabkan apa coba? Rusak alam. Polusi, Pak. Betul, polusi. Betul sekali. Nah, kalau misalnya bumi tiap hari disedot kayak gini, diambil isinya, bumi baik-baik aja nggak? Kira-kira, apakah bumi akan baik-baik saja? Hah? Enggak. Tidak. Oke. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua. Ini apa? Sering nggak lihat kayak gini? Lereng gunung yang harusnya serapan dibangun apa? Dibangun perumahan kayak gini. Sering nggak lihat kayak gini? Di Padalarang banyak, ya. Betul, di Padalarang banyak. Nih, lereng gunung yang harusnya serapan air, ya, yang harusnya jadi serapan air agar menjadi keseimbangan di alam. Ini di apa coba? Ini dibangun rumah di beton. Ya, di beton. Karena apa coba? Manusia serakah. Apakah ini nanti bumi akan baik-baik saja ke depannya kalau diginiin? Enggak. Tidak, Pak. Tidak. Selanjutnya gitu kan. Nah, bumi di kayak gini. Tiap hari ditambang kayak gini. Dikorek-korek terus, digali terus, diambil isinya. Baik-baik aja nggak nanti ke depan? Belum tentu. Tidak. Mengakibatkan longsor, Pak. Oke. Ini selanjutnya. Nih. Terus ini ya, sungai dicemari sama limbah seperti ini. Sungai dikasih limbah sama manusia. Kemudian kita buang sampah ke jalan misalnya. Atau buang sampah sembarangan. Hujan akhirnya hanyut ke sungai. Ketika hujan hanyut ke sungai. Setelah ke sungai, sungai bermuara ke laut. Dimakan sama ikan, gitu kan sampahnya. Apa penyebabnya? Pasti ada penyebabnya loh nanti. Terus hutan gitu kan diginiin. Digundulin. Ditebang semua. Diambil.
untuk ditukar dengan kesenangan berupa uang, ya, tukar dengan uang. Untuk apa coba? Untuk perut pribadi. Apa efek yang akan timbul? Nanti kita jelaskan, ya. Nah, apa yang akan terjadi jika tadi gitu kan? Jika tadi bumi disedot, digali gitu kan, ditanam, dibangun rumah dan lain sebagainya, apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Ternyata bumi itu sendiri sama seperti manusia, ya, makhluk hidup. Dia punya keseimbangannya sendiri, punya mekanisme keseimbangan. Ya, bumi itu sendiri. Ya. Nah, bumi memiliki mekanisme keseimbangan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, perhatikan nih. Bumi memiliki mekanisme untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebagai contoh nih. Kalau sama manusia, kalau ya gini. Nah, bumi itu sendiri sama seperti manusia, ya, memiliki mekanisme untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sama seperti manusia. Anda kalau misalnya punya luka, suka sembuh nggak lukanya? Suka nutup sendiri nggak? Suka. Suka kan? Terus gimana? Apa yang terjadi kalau misalnya Anda punya luka, ya? Punya luka, terus kemudian luka tersebut gitu kan kena bakteri. Infeksi. Oke, setelah infeksi apa yang terjadi? Sulit sembuh. Oke, apa yang terjadi di tubuh kita gitu ketika infeksinya menyebar ke tubuh kita? Demam nggak tubuh kita? Demam. Gitu kan? Bumi sama nggak kayak gitu? Sama. Ketika manusia disedot terus sama manusia, dikorek-korek terus sama manusia, apakah bumi akan baik-baik saja? Enggak. Inilah yang terjadi. Tubuh manusia panas ya ketika kena ini ya, ketika kena bakteri ya. Infeksi itu kan demam. Kenapa terjadi demam? Karena demam itu sendiri gitu kan, antibodi tubuh itu sendiri ya sedang melawan bakteri tersebut, makanya demam. Karena tubuh itu sendiri seimbang, punya mekanisme untuk menyembuhkan dari virus itu sendiri, makanya demam. Bumi sama nggak? Sama. Ketika manusia ngorek-ngorek, disedot isinya gitu kan, apa yang terjadi coba? Bumi itu jadi panas. Akhirnya muncul apa coba? Nah, ini erupsi Gunung Merapi seperti ini. Berarti bakteri itu siapa sih kalau di bumi? Berarti bakterinya sih manusia itu sendiri bakterinya gitu kan. Nah, itu ya. Terus selanjutnya. Nih selanjutnya kayak gini, kayak tadi gambar tadi gitu kan, lereng gunung dibangun perumahan seperti ini. Lereng gunung yang harusnya serapan dibangun perumahan. Apa yang terjadi coba? Longsor kayak gini. Kenapa longsor? Karena tanahnya itu kan gambut gitu, mudah. Nah, itu. Karena bumi itu sendiri punya mekanisme keseimbangan. Ya. Menurut kita longsor itu sendiri bencana, tapi menurut bumi apa coba? Karena ini mekanisme keseimbangan. Karena saya jadi nggak seimbang dengan karena kamu membuat perumahan di situ, membuat menjadi tidak ada serapan. Akhirnya sama bumi apa? Diratain agar seimbang. Karena bumi itu sendiri punya mekanisme untuk menyembuhkan dengan cara bumi itu sendiri. Menurut manusia itu bencana, tapi menurut bumi itu adalah mekanisme untuk menyembuhkan bumi itu sendiri. Agar menjadi serapan kembali, diratakan ke bumi teh. Ya, baru kepikiran nggak sampai sini? Baru ya, nggak pernah diajarin ya kayak gini. Makanya kita harus netral. Karena baik itu sendiri menurut siapa sih? Buruk itu sendiri menurut siapa sih? Nah, karena manusia sendiri yang serakah, yang harusnya serapan, ini malah dibuat perumahan. Akhirnya sama bumi diratakan. Ya, sama alam itu sendiri akhirnya diratakan. Agar apa coba? Agar menjadi serapan seperti yang semula. Itu yang pertama. Terus ini nih, ini yang terjadi selanjutnya. Manusia tiap hari membuang sampah ke jalan, buang sampah ke sungai. Sungai bermuara di laut.
setelah di laut apa yang terjadi coba? Itu kan Dibalikin itu lagi ke darat. area 125 tuh, Kak Gigir teh area Ketika manusia itu sendiri merusak alam gitu kan dengan cara apa? Membuang sampah sembarangan gitu kan. Akhirnya hanyut ke sungai, sungai bermuara ke laut, akhirnya sampahnya numpuk di laut, dibalikin lagi ke darat. Nih sampah ente, aneh balikin. Dibalikin lagi dengan cara apa coba? Tsunami. Itu kan. Kalau kita banyak orang yang nggak peduli sama alam, tunggu waktunya deh. Tinggal tunggu waktu. Ya, tinggal tunggu waktu. Lihat coba, sekarang tinggal nunggu waktu loh kita itu sendiri. 4 unsur alam itu udah muncul. Ya, 4 unsur alam itu udah muncul. Api. Udah muncul nggak tentang api sekarang? Bencana alam. Udah. Gunung berapi udah. Tanah udah muncul nggak tanah? Udah muncul ya. Gempa bumi di mana-mana sekarang. Air gitu kan. Udah ada loh. Jakarta itu sendiri sekarang udah dikepung sama air loh. Air laut sama daratan itu sendiri gitu kan, daratan di bawah, air di atas. Kalau bendungan jebol, Jakarta udah wassalam, tenggelam. Makanya ibu kota itu sendiri mau pindah. Kenapa? Karena permukaan daratan itu di bawah loh. Air laut di atas. Kemarin coba lihat beritanya di Liputan 6. Ngeri. Air udah, gitu kan. Udah 4 unsur alam kan, api, tanah, air udah. Angin. Nah, tinggal nunggu angin. Ya. Nah, ini yang selanjutnya, gempa. Gempa hampir tiap hari loh di kita. Kita dengar gempa hampir tiap hari. Bahkan di berita itu sendiri yang namanya gempa gitu kan, di BMKG aja hampir tiap sehari 2 kali loh gempa itu sendiri di Indonesia. Ada apa coba dengan Indonesia? Bencana alam itu sendiri. Pantes nggak adanya gempa ya? Pantes lah. Kenapa coba? Karena bumi itu sendiri ya disedot terus tiap hari, dikorek-korek terus tiap hari. Kalau bumi disedot tiap hari, otomatis isinya itu sendiri bolong. mana kunci? Akan terjadi rongga di dalam perut bumi. Terima kasih satu. Yang namanya bumi itu sendiri cerdas loh. Punya mekanisme keseimbangan. Kalau bumi itu sendiri ada terjadi rongga atau kebolongan, yang namanya tanah itu sendiri di dalam tanah itu gerak ya, tanah itu gerak mengisi rongga yang kosong. Kalau tanah gerak, otomatis yang terjadi apa coba? Gempa. Jadi jangan nyalahin apapun gitu kan, salahin manusia itu sendiri. Suruh siapa manusia ngorek-ngorek bumi, nyedot isi bumi, otomatis isinya itu bolong. Kalau terjadi bolong, otomatis yang namanya tanah itu sendiri gitu kan bergerak untuk mencari rongga-rongga yang bolong, untuk menutup. Karena bergerak tersebut akhirnya terjadi gempa bumi. Itulah bumi kita, seimbang loh. Cerdas. Karena ada Zat Sang Maha Pencipta di sana. Zat Sang Maha Sempurna di sana yang menggerakkan bumi itu sendiri. Tapi manusia mah menganggapnya gempa teh bencana itu bencana. Bencana itu karena merugikan manusia. Ya. Jadi bencana itu sendiri karena merugikan manusia gitu. Karena menurut alam itu adalah mekanisme keseimbangan. Nah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat hal tersebut. Jadi baik buruk itu menurut siapa sih? Baik itu sendiri menurut orang yang diuntungkan. Sedangkan buruk itu sendiri menurut orang yang dirugikan. Sekitaran SD Ciberem. Itulah gitu kan. Kita harus tahu. Jadi kita harus netral. Nah, inner core. Kalau misalnya orang membicarakan Pancasila, dosen Pancasila harus segala tahu. Termasuk yang seperti ini harus tahu ya. Inner core, tahu gak inner core apa? Anda tahu inner core apa? Nih, inner core itu sendiri yang di tengah ini nih. Nih yang di tengah. Ini bulat dan solid, sangat kuat. Ini namanya inner core. Inti bumi. Nah, itu inti bumi. Inner core itu. Tapi kebanyakan orang nggak pernah peduli dan nggak pernah tahu apa sih inner core itu sendiri. Nah, apa sih fungsi inner core? 1. Untuk menyeimbangkan gravitasi. Karena inner core itu sendiri berputar di dalam perut bumi. 1, tujuannya itu sendiri untuk menyeimbangkan gravitasi. Yang kedua, untuk menyeimbangkan bumi. Apabila terjadi kerusakan, fungsi inner core itu sendiri, itu kan untuk menyeimbangkan bumi agar tidak terjadi kerusakan. Ya, nah yang menyeimbangkan bumi itu sendiri adalah inner core. Nah itu ya.
apabila di permukaan bumi ini, di atas bumi atau di permukaan bumi ini terjadi kerusakan, ya, di permukaan bumi terjadi kerusakan, misalnya ada rongga yang bolong seperti tadi gitu kan, atau misalnya bumi itu sendiri digali gitu kan, digali sama manusia, diambil isinya gitu kan. Nah, otomatis inner core itu sendiri bekerjanya dengan sangat cepat di dalam perut bumi itu sendiri. Kalau terjadi kerusakan di permukaan ya, misalnya seperti tadi ada penambangan atau misalnya penyedotan apapun gitu kan, minyak bumi dan lain sebagainya, otomatis kinerja inner core itu sangat cepat. Kalau kinerja inner core sangat cepat, otomatis gesekannya pun sangat banyak, sangat panas. Ya, sangat panas sekali. Dan Sang Maha Pencipta itu sendiri sangat sempurna. Kenapa coba? Karena inner core itu sendiri didinginkan oleh apa? Oleh air laut. Tapi kalau misalnya kinerjanya banyak kerusakan di bumi, otomatis sangat panas ya, inner core ini berputar sangat cepat. Apa yang terjadi di saat inner core berputar sangat cepat? Nah, makanya banyak keluar Gunung Merapi. Ya, karena Gunung Merapi itu sendiri gitu kan keseimbangan. Kalau misalnya nggak ada Gunung Merapi, inner core ini bisa meledak di dalam perut bumi. Makanya gitu ya, si panas itu dikeluarkan lewat Gunung Merapi. Nah itu ya, makanya segala kerusakan yang ada di bumi itu sendiri akibat apa coba? Akibat ulah dari tangan manusia itu sendiri. Sedangkan bumi itu sendiri cerdas. Dia bisa merecovery dirinya sendiri dengan cara dirinya. Menurut kita bencana, tapi menurut bumi itu adalah proses mekanisme keseimbangan. Ya, nah itu tujuan kita harus netral. Oke, itu aja dari Abah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan ya. Tapi untuk nanti pendidikan kewarganegaraan nanti kita sambung lagi ya materi kita. Dan pendidikan Pancasila kita cukup di hari ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Sebelum ditutup. Apa Gimana Okta? Kisi-kisi mah gampang, nanti dikasih gitu kan. Nah, untuk UAS sendiri gitu kan. Nah, 30% soal UTS dan 70% soalnya itu sendiri, yaitu yang pernah kita bahas seperti ini. Tadi ya, seperti tentang kenetralan, tentang cerdas dan pintar, terutama yang paling banyak itu tentang etika. Ya, seperti kemarin gitu kan, pintar dan cerdas gitu kan, terus etika di jalan itu nanti ada ya, etika di jalan itu sendiri. Kemudian etika di masyarakat gampang kok sebetulnya, UAS mah gampang sebetulnya mah soalnya ya. Tapi tentang itu semua, tentang itu tidak jauh tentang itu semua. Nanti PPT-nya dikasihin sih, nggak jauh. Kalau misalnya dijelasin mah susah. Tapi gambarannya seperti soal UTS kemarin, gambarannya seperti soal UTS kemarin. Cuman ada tambahan materi-materi yang sudah dijelaskan. Gitu aja deh ya. Oke, hatur nuhun buat teman-teman semua ya. Kita nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pendidikan kewarganegaraan. Hatur nuhun buat teman-teman semua. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Oke. Abah nyatakan tanggal 6 sekarang, tanggal 6 hari Jumat ya. Bulan Februari 2023, Abah nyatakan pembelajaran pendidikan Pancasila dinyatakan selesai gitu kan. Untuk PJ-nya hadir tak bisa? Oke, gitu ya deh Abah. Kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampurasun. Rampes. Oke, sama-sama. Oke, dadah semuanya. Apa? Oke, yuk, mangga. Rarasaan juga. Kurang beki tempe neng teh, garingnya.
Seul dah mama nonton. Cek mama enakan iya jangan iya nonton. Jangan sana dong nak. Dulu biasa mah. Mereka dulu. Si ambilnya naon kalau Daftar deh. AL. karena iya Mbak. kayaknya kayak sih terus. Saya tahun hari. Jabatannya kan ngekos masuk kuliah terus sok ngajar ke ini belajar. Mana teh geus 1 tahun ke tahun hareup saepna September teh yang minakan. Oh, ada kan dia. Bareng mau di dia dekat. Berarti tahun 2024. Berarti bulanan Neng Oktobernya kamar ditanya. September Di Oktober tanggal di Oktober no. naon di dia? Di dia mah hiji Desember. Hiji Desember. Di dia di kosan ieu mayarna. Heueuh hiji Desember. Desember mah kamari ya. Heueuh karek ge sabulan. Enggak, CFD itu Desember. Mau UKT teh sih lagi 8,5 sih. UKT teh Bayar semesteran. 8%. Ini kemana penting mah aya milikna. Mahal jani teh. Ya milikna. Belajar diajar nasi bener. Tangge sarapan mah tuh minum obat. Berarti terhitungnya mulai Januari mana? Hah? Mulai Januari terhitung. Kuduna dituliskan yang di situ. Januari. Non UKT. Iya terhitung. Aya catetanna di tembok ku si Bapak oge. Oh ya. Ari ge mayar semesteran gimana? Februari teh libur, semester 2 teh orang ningali kalender akademik. Februari bisa nyicil oge da Bisa 2 kali mayar sudah. tilu ge bisa nu penting pas ke UTS kudu ngalunasan mun teu UAS. Mun UTS teh minimal satengahna, mun UAS kudu geus lunas meunang kartu ujian teh. Eta teh naonnya semesteran doang. Semesteran doang teh. Jam berapa sih tadi? Non mah? Si Aci jam berapa? Jam 1. Gitu.